Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Misteri Pojok bareng gue Bang Jeb. Terima kasih yang telah klik video ini. Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Oh ya, kali ini gue akan membawakan cerita tentang driver online. Nah, ini gue akan menceritakan kisahnya itu gue ini sebagai Fajri ya. Jadi sebagai Fajri ini dia mengalami suatu kejadian yang tidak pernah dia lupakan. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Begini ceritanya. Jadi suatu hari di hari Kamis pagi itu si Fajri ini baru bangun, selesai dia sholat subuh. Dia tuh tidak sadar bahwasanya dia itu udah menyalakan aplikasi online tersebut. Ternyata langsung dapat orderan tuh selesai dia sholat subuh. Nah, tanpa dia sadarin, ternyata orderan itu mengantar tetangganya. Nah, pas udah disamperin lah itu tetangganya yang bernama Pak Junet. Kira dia prepare dan dia telepon itu, halo Pak Junet, ini order mobil. Iya, mau ini Pak. Akhirnya Pak Fajri itu langsung oke, saya meluncur. Nah, pas jemput itu ternyata Pak Junet itu belum siap, dia harus menunggu lagi. Nah, si Pak Fajri itu di situ sempat kesel. Tadi ngorder suruh buru-buru, ternyata malah lama dia datangnya. Belum siap, mau mandi dulu lah atau apalah. Nah, di situ Pak Fajri itu ngedumel lah di situ akhirnya. Nah, pas ngedumel itu, nah ternyata akhirnya Pak Junet datang. Di situ Pak Junet basa-basi, "Bang, sorry Bang ya, agak lama ya." Si Pak Fajri pun diam saja karena udah ketimbang kesel kan, udah pagi-pagi dia belum sarapan, langsung ke orderan karena dia lupa matiin aplikasi. Akhirnya dia jalan lah dia. Ini tujuan dia ke bandara. Kira jalan dia di arah ke bandara. Nah, tapi ternyata di kejadian perjalanan itu ada kecelakaan. Nah, kecelakaan yang tidak bisa dilewatin, itu macet total di situ karena kecelakaan sampai mati di tempat karena ngadu kebo antara motor sama motor. Nah, pas kecelakaan itu si Pak Fajri pun di situ kesal. Wah, lama amat lagi nih macet. Terus gimana nih Pak Junet? Kira-kira Pak Junet mau muter balik apa mau lewat sini? Di situ ditanyalah Pak Junet dengan nada sinisnya si Pak Fajri. Akhirnya Pak Junet langsung bilang, udah nggak usah, lewat sini aja, nggak apa-apa, lama juga berangkatnya masih siang ini. Akhirnya pun menunggulah pas kecelakaan itu dan berjalan, jalan setapak demi setapak, jalan pelan-pelan mobilnya si Fajri ini. Jalan, nah tanpa disengaja akhirnya tuh Pak Fajri tepat di samping yang kecelakaan itu. Nah, yang kecelakaan itu ternyata perempuan yang udah mati di tempat. Saksi mata bercerita dengan Pak Fajri itu 4 orang yang kecelakaan, cuman yang mati 1 dan perempuan ini. Nah, perempuan ini yang korban ini belum ada yang berani membawa ke rumah sakit karena tidak ada keamanan di sana, jadi masih dibiarkan. Akhirnya jalanlah si Pak Fajri itu menuju bandara. Perlahan dan dia sampai di sana di bandara dan Pak Junet pun langsung bilang, "Bang, makasih Bang ya, ini tipsnya." Nah, alhamdulillah dikasih tips tuh si Pak Fajri. Akhirnya dia senang dan langsung dia nyari tempat makan buat sarapan dia. Nah, di sarapan ini udah kejadian aneh yang dialamin si Pak Fajri. Akhirnya dia berhentilah ke tempat makan. Dia makanlah di situ. Dia sedang makan biasa, cuman si Pak Fajri itu seperti ngelihat
perempuan di sebelah pojokan itu melihatin dia. Nah, perempuan itu ternyata sebenarnya itu tidak ada, cuma si Fajri doang yang melihat itu perempuan. Di satu sisi Fajri pun bingung. Pas dia bayar notanya ke kasir, nih makan tadi 1. Lah, kok 1 mas? Kan 2. Si Fajri pun bingung di situ. Kok 2 gimana? Orang gua makan 1, kok gua sendiri kok? Itu tadi cewek yang di pojok, katanya emas yang bayar. Cewek yang di pojok, yang cewek yang pakai baju kuning itu? Iya, ya tadi katanya teman emas itu. Akhirnya Fajri mau nggak mau ya harus bayar lah dia. Padahal si Fajri itu tidak kenal itu perempuan siapa. Dibayar lah masih Fajri. Oh ya udah dah, daripada gue pusing. Nah, tips di situ yang dari Fajri itu akhirnya sia-sia. Si Fajri pun ngedumel lagi. Aduh, suwe amat nih. Tips gua hilang sama setan. Nah, itulah ucap si Fajri yang tanpa disadari. Si Fajri ngomong seperti itu. Akhirnya dia onin lagi lah itu aplikasi dia. Tek. Dia menunggu 10 menit, belum ada yang masuk orderan. Nunggu lagi 15 menit. Akhirnya pas di 35 menit itu ada orderan masuk. Cering, dapatlah dia orderan dan telepon. Selamat siang, Mbak. Ya, siang. Oh ya, ini atas nama Mbak Rina. Iya, betul. Oh ya, langsung aja ke titik ya. Nah, kira oke. Nah, si Fajri itu nggak lama jalan ke sana, ke titik tersebut. Nah, tanpa disadarin ternyata si Fajri itu menyamperin ke titik tersebut. Di titik itu tidak ada orang sama sekali. Akhirnya si Fajri di situ kesal, diteleponin terus tidak ada yang menjawab. Akhirnya dia sudah ada 20-an menit menunggu, ada yang datang ke situ dan ditanya, "Mas, lagi nungguin siapa?" "Ini nungguin orderan nih yang namanya Rina." "Lah, yang namanya Rina?" "Iya." "Coba lihat, Mas." Dilihatlah itu sama penjaga kebun situ kan. Itu kan dia dijemput di titik yang kosong tuh, cuman ada lahan kosong. "Wah, ini orderan udah sering nih, Bang. Namanya Rina. Ini orderan fiktif." Seperti itulah dibilang sama penjaga tersebut. Akhirnya si Fajri pun ngedumel di situ. Ngedumel lagi aja. Wah, sialan, gue dikerjain sama orang nih. Kampret. Tanpa disadarin akhirnya terucaplah kata-kata yang tidak layak diucapkan. Di cancel akhirnya sama dia jalan lagi. Dia jalan melipir ke pelan-pelan, melipir sedikit-sedikit, dia melipir. Nah, ada teman-temannya lah di situ. Akhirnya dia nyamperin teman-temannya. Dan di situ dia cerita lah sama temannya. "Bro, hari ini gue apes nih," ya, gitu. "Kenapa lu?" "Apes aja gue, dari tadi gue dikerjain nih. Pertama dapat orderan pagi-pagi, tetangga gue minta buru-buru. Ya emang sih gue dapet tips, tapi tipsnya sia-sia juga. Gue ngebayarin makan orang yang gue nggak kenal. Dia bilang gue yang bayar katanya. Nah, akhirnya gue bayar juga dah tuh. Nah, terus apalagi? Ada orderan di sini atas nama Rina nih. Titiknya ini nih. Lu pernah dapat nggak?" "Enggak, gue nggak pernah dapat. Tadi ada orang nyamperin gue. Di sini nih orderan fiktif," katanya. "Ini nama Rina, udah banyak orderan yang masuk ke sini." Ah, gue udah apes dari ini. Lu dapat berapa orderan? Ya, alhamdulillah lah gue. Tanya si Fajri ini ke temennya. Akhirnya dia menunggu 15 menit. Temennya udah dapat duluan orderan tuh ke arah perumahan daerah Tangerang. Gue nggak bisa sebutin namanya ya. Nah, dia dapat arah perumahan sana dari mall tersebut. Akhirnya dia jemput. Nah, tinggal si Fajri tinggal berdua nih sama temennya. Nah, akhirnya ditunggu sampai sore, nggak ada orderan yang masuk. Pas menjelang maghrib baru orderan masuk. Ceng aja.
Masuk, wih gue dapet nih, sikat, udah ambillah orderan tersebut. Halo Mbak Desi, Mbak di mana ya? Di lobi. Oh oke, pakai baju apa Mbak? Pakai baju merah Mas. Akhirnya Pak Ajri jalan lah muter. Nah itu posisi pas maghrib ya. Jadi pas maghrib itu, jadi surup itu dari sore ke maghrib ya. Nah akhirnya pas maghrib itu dapatlah si Pak Ajri orderan. Dia datang nyamperin nih ke lobi mall tersebut. Akhirnya dia bilang, Mas ini sesuai titik ya. Tapi si Pak Ajri itu langsung melihat lah mapnya. Pak Ajri udah curiga nih, loh kok ini ada 2 titiknya. Emang si Pak Ajri ngelihat dia ini berdua, ya kan? Dia ini berdua, yang baju merah sama baju putih. Akhirnya si Pak Ajri pun tidak bertanya-tanya lagi. Oh iya Mbak, siap Mbak. Naiklah perempuan itu. Pas dilihat titiknya, Mbak ini ada 2 titik. Ditanyalah begitu. Nah si mbaknya mungkin lagi main HP, pokoknya cuman bilang iya aja. Akhirnya Pak Ajri berpikir, oh ya udah, berarti udahlah gua jalan aja lah, lumayan nih argonya nih. Karena argonya buat nutupin hari itu. Nah jalan lah si Pak Ajri ini kan. Kira jalan dia, jalan pelan-pelan santai sambil bertanya-tanya sama perempuan tersebut. Mbak ini lagi mau pulang apa baru mau kerja nih Mbak? Oh baru pulang Mas, ini habis biasalah habis main sama teman-teman. Nah jawabannya seperti itu. Nah akhirnya si Pak Ajri tuh berpikir, oh berarti nih bener nih temennya nih. Cuman yang satu lagi itu tidak ada suaranya sama sekali, cuman nunduk aja. Nah tanpa disadari tuh Pak Ajri pengen bertanya, Mas Mbak itu temennya siapa? Cuman si Pak Ajri nggak berani bertanya seperti itu karena dia lihat dari spion tengah itu temennya itu pun diem aja. Emang posisi duduk jaraknya juga nggak dempet, agak berjauhan. Mbaknya itu Mbak Desi ini fokus aja main HP sambil ditanya, berarti ini tujuannya ke sini dulu ya Mbak ya? Iya, gitulah. Akhirnya jalan macet sedikit, pelan-pelan bertahap. Akhirnya turunlah Mbak Desi itu. Oh iya Mas, udah nyampe nih Mas. Turunlah si Mbak Desi ini ternyata di titik pertama. Turun, akhirnya dia turun, dia langsung bayar. Nih Mas, bayaran ongkosnya. Kata Pak Ajri pun nerima. Oh, alhamdulillah. Nah tinggal titik yang kedua ini. Tanpa Pak Ajri sadar, pas Pak Ajri lihat, kok ini arahnya kok ke TPU. Nah ini ke TPU, tempat pemakaman umum yang ada di daerah Jakarta Barat. Udah si Pak Ajri itu bodo amat, dia pikir lah dapat duit lagi nih apa nih. Dia mau bertanya, cuman sesuai yang dia pikirkan karena tadi si mbaknya itu diem aja, udah dia jalan aja udah sesuai titik. Karena si Mbak Desi itu tadi udah bilang kan, ya ini ada 2 titik, sesuai titik aja Mas. Nah jalanlah si Pak Ajri itu, jalan, akhirnya tanpa disadari sampailah dikit lagi ke titik tersebut. Si Pak Ajri pun bingung lah, oh ini titiknya di TPU, di Maps, tapi kok di sini komplek. Nah posisinya tuh ternyata tuh tempat komplek lah, perumahan apalah gitu, nggak bisa gue sebutin ya karena sama si Pak Ajri pun nggak boleh disebutin. Nah itu komplek tuh, tanpa disadari adalah komplek nih, berarti nih mapnya yang salah. Akhirnya Pak Ajri pun masuklah dia ke dalam pelan-pelan. Ternyata yang si mbaknya itu ngomong di sini udah agak jauh masuk ke dalam. Stop bang, dia terucap seperti itu. Akhirnya si Pak Ajri bang stop, berhentilah dia. Oh iya, pas dia nengok ke belakang, wah ternyata itu udah nggak ada perempuannya. Dan di situ Pak Ajri pun panik, saking ketakutan, saking bingung karena posisi udah malam itu. Dia sampai di perumahan tersebut di titik kedua setelah mengantarkan Mbak Desi itu. Karena dia panik di situ kan.
Dia putar balik, dia jalan, ternyata ada orang tuh mau nyebrang. Samperin lah, dia turun. Bang. Kok dari mana? Ngapain malam-malam di kuburan? Dia kaget, pas dia sadar, dia nengok, lihat ke kiri, kanan. Langsung, astagfirullahaladzim, ini kuburan bang? Sejak kapan jadi kuburan? Nah, Pak Haji pun bertanya seperti itu, sejak kapan jadi kuburan? Ternyata si orang tersebut langsung bilang lah, ini dari zaman kuda gigit besi juga udah kuburan, Keng. Gimana sih lu? Emang tadi dari mana tujuannya? Wah, tadi dari mall tersebut. Habis nganterin penumpang, Pak. Saya, Pak. Aduh. Penumpang pakai baju putih. Lah, kok Bapak tahu? Aduh, gimana sih? Harusnya dilihat dulu titiknya. Iya, tadi udah saya lihat titiknya katanya. Pas kuburan, tapi pas sudah nyampe depan perumahan, Pak. Ceweknya siapa namanya? Yang itu nama Desi, yang tadi pertama mah, coba telepon Desi. Akhirnya ditelepon lah dengan satu si Fajri itu, ditelepon sama si Fajri atas nama Desi. Akhirnya diangkat lah sama si Desi. Halo, kenapa mas? Emang tipsnya belum? Tipsnya kurang ya? Bukan Pak, saya mau nanya ya. Itu teman Mbak yang tadi pakai baju putih siapa ya? Ternyata di situ si Desi langsung bilang, temen. Lah, tadi gue sendiri bang. Gimana sih? Emang tadi nggak ngeliat? Gue sendiri. Lah, bahkan tadi kan ditanya. Ini titiknya ada 2. Mbak bilang iyalah. Abang tuh tadi ngomong cuman 1 titik doang, gue dengernya. Akhirnya di situ si Pak Haji makin bingung tuh posisinya, makin bingung dan makin galau dia. Oh yaudah Mbak, makasih Mbak. Berarti bukan teman Mbak ya? Bukan. Dan akhirnya di situ ngobrol lah sama penjaga kuburan itu. Akhirnya si Pak Haji pun cerita sama si Akang ini. Cerita lah dia awalnya dari subuh itu Kang. Saya itu dapat orderan perjalanan di hari itu tuh, di hari Kamis. Seingatnya sih dari Kamis ya, seingat si Fajri. Nah dari Kamis itu dia bilang dapat orderan dari subuh ke tetangganya. Nah karena dia belum siap, ternyata dia udah order nih. Di situ si Fajri pun langsung ngomong, ya Kang, saya di situ ngomong kata-kata kasar lah di situ. Udah tahu saya lagi nunggu orderan, lagi ngejar target, tapi malah dikerjain. Ucap Fajri seperti itu ke si Akang ini, curhat lah istilahnya, curhat. Nah pas di situ si Akang langsung ngasih masukan, wah berarti sia mah iya mah dikerjain, ulah diri sendiri iya mah gitu. Si Akang pun ngomong seperti itu. Maksudnya gimana Kang? Iya, kamu ini harusnya kalau mau kerja itu baca bismillah dulu seperti apa, alhamdulillah dapat orderan. Soalnya yang udah masuk ke sini ya sama kayak kamu ini, ucap si Akang seperti itu. Jadi awalnya itu seperti si Fajri kesalahan sendiri karena dia mengucap kata-kata kasar, dan dia pun bicara ke si Akang itu dia dikerjain sama orang yang gak dikenal, suruh bayarin makan. Nah kata si Akang, nah mungkin itu perempuan itu yang tadi Aceng anterin ke sini yang dibayarin makan. Nah di situ si Fajri pun akhirnya bingung dan tersadar. Dia dengan langsung blank pikirannya sambil ngopi sama si Akang. Udahlah Kang, terima kasih katanya. Akhirnya dia pulang dengan baca bismillah. Dia pulang dengan pelan-pelan karena amanah dari si Akang tersebut dia ikutin lah. Akhirnya dia pulang lah dengan selamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Buat kalian yang tahu cerita selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita berpisah, like video ini, dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga. Gue Bang Jeb, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.